Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Hari ini kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 15 April 2026 yang akan dibawakan oleh Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam Paskah dan salam damai Kristus kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 hingga 21. Oleh itu marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sesiapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi sesiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang itu datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab sesiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi sesiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau kita bayangkan satu situasi. Seorang anak jatuh jauh, tersesat, hidupnya hancur, dan semua orang mula menjauh daripadanya. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti menunggu. Setiap hari dia melihat ke jalan, berharap anak itu pulang. Hatinya tidak pernah menutup pintu. Saudari, itulah hati Allah untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih itu bukan kasih biasa. Kasih itu bukan sekadar kata, "Aku sayang kamu." Kasih itu adalah kasih yang memberi segalanya, bahkan memberikan Yesus Kristus. Bayangkan, Allah melihat kita dalam dosa, dalam kelemahan, dalam kegagalan kita, tetapi Dia tidak berkata, "Sudah, aku tidak mau kamu lagi." Sebaliknya, Dia berkata, "Aku tetap memilih kamu." Kadang-kadang kita hidup seperti orang yang bersembunyi dalam gelap. Kita tahu hidup kita tidak betul, ada dosa yang kita simpan, ada luka yang kita tidak mau sesiapa tahu. Kita takut datang kepada terang, takut kalau kebenaran terbongkar, takut kalau kita dihakimi. Tetapi dengarlah ini baik-baik. Yesus tidak datang untuk menghukum kamu, menghukum kita. Dia datang untuk mencari kita. Seperti seorang gembala yang meninggalkan 99 ekor domba. Dia akan mencari satu yang hilang. Itu adalah kamu, itu adalah kita. Terang Kristus bukan seperti lampu yang menyakitkan mata. Terang Kristus adalah seperti pelukan yang berkata, "Tidak apa, aku ada di sini, mari pulang." Seorang lelaki pernah berkata, "Father, hidup saya dulu sangat gelap. Saya terlibat dengan minuman keras,
perjudian, keluarga saya hampir hancur. Saya malu datang ke gereja. Saya rasa Tuhan sudah tidak mau saya lagi. Dia hidup bertahun-tahun dalam kegelapan. Satu hari, tanpa dirancang, dia masuk ke gereja, duduk di belakang, diam saja. Dan pada saat adorasi dia berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tetapi saya menangis seolah-olah ada suara dalam hati saya yang berkata, 'Aku masih mengasihimu.'" Saudari, itulah terang Kristus. Bukan datang untuk memalukan, tetapi untuk memanggil pulang. Hari ini lelaki itu sudah berubah. Keluarganya dipulihkan. Bukan karena dia kuat, tetapi karena dia berani datang kepada terang. Dan kesaksian yang kedua, seorang wanita muda berkata, "Saya pernah tinggalkan Tuhan, saya hidup ikut cara saya sendiri. Saya pikir saya bebas, tapi sebenarnya saya kosong." Dia coba mengisi hidupnya dengan banyak perkara, tetapi hatinya tetap gelap. Sampai satu malam dia berkata, "Saya tidak tahan lagi. Saya hanya berdoa satu ayat, 'Tuhan, kalau Engkau masih ada, tolong saya.'" Saudara-saudari, itu sudah cukup, satu doa yang jujur. Dan dari situ, hidupnya perlahan-lahan berubah. Dia kembali kepada Tuhan, bukan karena dia mencari Tuhan dahulu, tapi karena Tuhan tidak pernah berhenti mencarinya. Mungkin hari ini ada di antara kita, sudah lama jauh dari Tuhan. Sudah lama tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, menyimpan rasa bersalah yang dalam. Dengarlah ini, kamu tidak terlalu berdosa untuk dikasihi Tuhan. Kamu tidak terlalu jauh untuk kembali. Salib Yesus Kristus sudah membuktikan kasih Allah lebih besar daripada dosa kita. Hari ini Tuhan tidak bertanya, seberapa teruk kamu jatuh. Dia hanya bertanya, maukah kamu datang kepada terang? Jangan tunggu sempurna baru datang. Datanglah dengan luka, datanglah dengan air mata, datanglah dengan hati yang hancur. Karena di dalam terang itu kita tidak dihukum, kita disembuhkan. Nah saudara-saudari, kalau hari ini hati kamu terasa disentuh, itu bukan kebetulan. Itu adalah Roh Kudus yang sedang memanggil kamu pulang. Jangan keraskan hati. Hari ini, sekarang, dalam diam hati kamu katakan, "Tuhan, aku mau datang kepada terang-Mu." Dan percayalah, Tuhan tidak akan menolak kamu, karena kasih-Nya tidak pernah menyerah. Amin. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di seri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.